Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-hadith ar-rabi' wa thalathun, Fadlul Muasah. Hadis yang ke-34, keutamaan daripada berbagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ta'amul itsnaini kafi thalathati wa ta'amu thalathati kafil arba'ah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-34, Rasulullah SAW bersabda, ta'amul itsnain, makanan dua orang, kafi thalatha, itu cukup jika dimakan untuk orang tiga. Wa ta'amut thalathati, dan makanan yang teruntuk orang tiga, kafil arba'ah, itu cukup untuk 4 orang. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan indahnya berbagi. Karena manusia itu terkadang punya sifat yang namanya sifat hayawan, sifat hewan. Ya, apa hewan? Tidak mau ngalah. Kalau makan ya sudah punya saya. Ganggu dicakar. Nah, Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di dalam diri Nabi kamu itu contoh yang baik. Kepingin mulia terangkat dari sifat, karena manusia itu ketika tidak terdidik jiwanya, dia akan meniru di sekitarnya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung daripada agama temannya, akhlaknya temannya, perangai temannya. Ketika punya teman yang jelek, maka akan tercuri, karena dikatakan orang yang duduk itu saling tarik menarik magnet. Kalau kita ini duduk dengan orang yang jelek, kita punya sifat baik, akan saling tarik menarik. Di mana yang menang akan memberikan sifatnya, yang kuat akan memberikan sifatnya. Kalau kita kalah duduk sama orang yang jelek, maka sifat jeleknya akan diberikan kepada kita. Kalau kita duduk dengan orang jelek itu kalah, maka sifat baik kita akan ikut kepada orang tersebut. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita ini suka berbagi. Bukan kenyangnya sendiri, bukan puasnya sendiri, bukan enaknya sendiri. Dan ini Nabi SAW memuji daripada penduduk Yaman. Orang Yaman itu istimewa. Dulu dikatakan bahwasanya orang daripada golongan Al-Asy'ari itu dijadikan contoh oleh Nabi SAW bahwasanya orang Yaman itu perlu ditiru dari segi cara makannya. Makanya di pondok-pondok pesantren itu makannya kebanyakan tidak pakai piring, pakai talam. Niru daripada orang Yaman, daripada hadis Nabi SAW. Bahasanya orang Al-Asy'ari itu kalau mereka kepepet dalam makanan, kata Rasulullah, mereka orang Yaman itu kalau kepepet makanan, jadi mereka membentangkan surban. Bentangkan surban, semua yang ada di kantong yang ada sisa makanannya itu dikumpulkan, ditaruh di surban.
Ketika ditaruh di surban kan banyak. Kemudian dibagi berapa orang? Ayo buat halagoh, buat halagoh, buat halagoh, buat lingkaran 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Kemudian diberikan. Kenapa? Nampak keberkahan makanan ketika dikumpulkan. Makanya kita lihat ini ada sampai sekarang. Kita lihat hall Gresik, di hall Solo, hallnya Habib Soleh Tanggul. Makanannya itu satu talam. Nah, ngambil dari hadis ini, ta'amul itsnain kafi thalatha. Makanan yang untuk 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Nabi nggak ngomong mengenyangkan ya, tidak. Karena di sini bukan masalah kenyang atau tidak, tapi belajaran bagaimana supaya kita ini mau berbagi. Mau berlapang dada supaya teman itu masuk kepada kita. Banyak sekali hikmah daripada hadis ini. Paham ya? Tapi kalau orang Indonesia repot. Dikasih talaman di hall yang disikat sama Helmi ikannya dulu. Hah? Habis. Ini kita akan pelajari adab-adabnya makan. Jadi kalau makan itu ya apa? Orang Arab itu ya. Orang Arab itu sangat masalah makanan ini cita rasanya orang Arab itu sangat tinggi. Makanya Al-Fakir pernah dengar dulu dari Ba'dul Masyaikh, halal dan haramnya makanan itu ditunjukkan ke orang Arab. Ini mama kayak kata mau ndak? Nggak mau, haram. Kalau kita nggak, pokoknya digoreng jadi pentol bismillah. Cita rasanya itu tinggi orang Arab dari segi makanan. Dan mereka nggak mau makanan pakai kayak sekarang micin-micin itu. Nggak suka, bumbunya asli. Falhasil akhirnya cerita suka kebuli begini. Ta'amul isnain kafi thalatha. Makanan untuk 2 orang itu cukup untuk orang 3. Nabi tidak mengatakan makanan 2 orang mengenyangkan 3 orang, tidak. Tapi makanan untuk 2 orang, jatah 2 orang itu bisa dimakan oleh 3 orang. Dari hadis ini pertama menunjukkan bahasanya indahnya berbagi. Bagaimana Nabi SAW menyatakan bahasanya mereka al-Asy'ariyin, orang-orang Yaman, Ibnu Gahtan, keturunan daripada kakeknya bangsa Yaman. Mereka itu kalau makan, kalau pas kepepet, nggak usah perang lah. Kalau di sini kan nggak ada perang. Ziarah Wali Songo, nggak punya uang, maka uang mereka itu kumpulkan beli makanan jadi satu, makan bareng. Cuman karena dulu itu nggak ada uang, mereka cuma bawa makanan kurma, gandum ini, roti dan yang lainnya ditaruh pada satu surban, kemudian mereka berdoa, setelah berdoa dibagi yang rata. Subhanallah, tercukupi barokah. Al-barakah fil jamaah. Ketika kita kumpul bareng itu memberikan keberkahan. Makanya orang-orang Yaman itu dijadikan contoh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian nih teman-teman kamu dari bangsa Yaman datang. Hum alyanu quluban wa araqqu afidah. Hum araqqu afidah wa alyanu quluban. Mereka itu adalah araqqu afidah wa alyanu quluban. Hatinya itu lembut mereka itu. Hatinya orang Yaman. Bahkan dikasih kabar gembira oleh Nabi SAW bahwasannya apa? Al-iman Yaman. Iman itu pusatnya ada di Yaman. Wal hikmah Yamaniyah, dan pusatnya ilmu hikmah itu ada di kota Yaman. Makanya Yaman itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah dengar dari Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, idza kanatid dunya amya, kalau sampai dunia ini sudah buta karena banyaknya kemaksiatan, fattarimu asywa, maka di kota Yaman, di kota Tarim, bagian dari Yaman, asywa, yaitu bisa melihat dengan satu mata. Artinya apa? Al khairu lazala mawjud fil Yaman. Kebaikan selalu ada di kota Yaman. Oh, sekarang perang ini loh, ada hikmahnya. Ada hikmahnya.
Yaman itu dijadikan perang sehingga nggak maju Yaman. Kenapa? Karena menjadi pusatnya iman dan pusatnya ilmu. Kalau maju tidak ada ilmu. Kita mau ke Mekah, di Mekah itu kalau auranya sangat istimewa Ka'bah, tapi kalau di dalam masjid, nanti keluar masjid kayak di Eropa ini. Tapi kalau Yaman aduh, inti kayak dibuang 50 tahun yang lalu. Internet sulit, bensin nggak ada. Kayak inti dibuang ke 50 tahun yang lalu. Itu yang membuat diantara salah satu istimewanya harus belajar di kota Yaman. Kenapa? Biasanya itu kan apa namanya, orang itu kalau keluar dari Indonesia itu ke masa depan. Kamu ke Mesir, ke masa depan. Di Indonesia tempat belajar masih pakai pring, di sana sudah kamarnya AC, semuanya lengkap. Tapi kalau kamu dari Indonesia ke Yaman, kamu kembali ke zamannya Pak Karno. HP, walaupun HP nanti bawa HP paling canggih, itu langsung turun derajat jadi HP tidur-tidur. Mau nyetel internet, muter internetnya sampai inti sudah nggak nafsu megang HP, inti buang baru inti tertidur masih belum nyala internetnya, listrik sulit. Nah, di antara hikmahnya di Yaman itu ada peperangan adalah Allah ingin jaga Yaman. Kalau di Yaman tidak ada peperangan seperti itu, akan dikuasai oleh bangsa Arab yang lainnya. Kita lihat Arab di Saudi Arabia, kita lihat di Mekah, sudah mulai macam-macam. Mulai ada lagu orkes dem 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 dan yang lainnya. Yaman tidak tahu. Di sana itu masih badui, masih gunung. Di Yaman itu ente kalau ke Yaman 1000 cerita. Ke Yaman itu kalau dohirnya ilmu kalah sama Indonesia. Hikmah ya, Yaman itu dibuat perang sama Allah itu hikmah besar. Kenapa? Supaya tidak dijadikan rebutan oleh negara-negara yang lain. Dan ini pernah terjadi di kota Tarim. Makanya kota Tarim itu mendapat julukan Al-Ghanna, kotanya yang indah, sejuk. Dikatakan bahwasanya kota Tarim itu apa namanya, dikatakan Ghanna, kenapa? Karena banyak pepohonan, mata air, sumber air banyak di kota Tarim itu. Bahkan ada seseorang dari Maroko, dari Maghrib, datang ke kota Tarim. Dia punya ilmu, tahu tempatnya air apa itu, dia bisa dari ilmunya itu bisa tahu. Sampai dia mengatakan kepada raja kota Tarim bahwasannya ini kota adalah kota yang indah. Aku temukan banyak titik mata air yang ada di kota Tarim. Cuman ini kayaknya tertutup. Akhirnya mereka apa mau aku buka supaya di sini menjadi kota yang indah dengan air kayak seperti surga. Kemudian apa? Amhilni, kasih aku waktu, aku mau musyawarah sama para ulama. Akhirnya apa? Duduk dengan para ulama. Ketika duduk para ulama, rajanya musyawarah mengatakan bahasanya jangan. Ini memang benar. Dulu kota Tarim ini adalah kota yang begitu indah. Jadi kota Tarim itu dulu kota yang indah. Yang nutup, yang merusak dohirnya kota Tarim itu adalah Ma'an bin Zaidah. Ma'an bin Zaidah ini gubernur, punya saudara ditaruh di kota Tarim untuk memimpin kota Tarim. Cuman orangnya zalim. Ketika orangnya itu zalim, ditentang sama orang Tarim, membuat kemaksiatan kejelekan di kota itu, ditentang sampai dibunuh karena zalim. Ma'an bin Zaidah marah, saudaranya dibunuh, sehingga diporak-porandakan kota Tarim. Dan juga apa namanya, ini di zaman jahiliyah ini apa namanya, ditutup semua daripada mata air yang ada di kota Tarim, sehingga menjadi gersang secara zahir. Kemudian kata para ulama, jangan dibuka mata air yang ada di kota Tarim biar seperti ini.
Karena kalau sampai ini keluar air begitu indah, akan jadi rebutan para raja-raja. Mereka akan berkorban, melakukan peperangan uang untuk merebut kota Tarim, sehingga kota Tarim dibiarkan seperti itu. Nah, kota Yaman sekarang ini perang. Oh ya, apa Yaman perang? Kamu nggak tahu hikmahnya Allah, kamu nggak tahu taktiknya Allah. Apa? Ingin membuat sekiranya kota Yaman tidak tersentuh dengan modern. Coba lihat kota-kota yang ada di Arab sekarang. Maju-maju, tidak ada apa-apanya Indonesia. Tidak ada apa-apanya Indonesia. Tapi kota Yaman dijaga oleh Allah. Dengan adanya peperangan ini semua ada hikmahnya. Paham ataupun tidak paham. Kenapa? Karena iman Yaman. Iman pusatnya di Yaman. Wal hikmah pusatnya ilmu dan hikmah yang barokah ada di kota Yaman. Maka dari itu Yaman dijaga oleh Allah. Apapun yang terjadi sama Yaman itu adalah hikmah yang Allah letakkan. Makanya di Yaman itu kalau kita ke sana sabarnya lebih banyak daripada belajarnya. Sabarnya lebih banyak di kota Yaman. Panasnya, yang ininya dan yang itunya. La ilaha illallah. Paham ya? Nah, di antara istimewanya orang Yaman kata Rasulullah, mereka penduduk Yaman al-Asy'ariyin, mereka itu kalau makan suka ngumpulkan. Dikumpulkan kemudian dimakan bareng. Nah, ini dipraktekkan di pesantren-pesantren ini. Makanya di pesantren itu makannya talaman. Yang ikuti hadis ini. Paham ya? Di antara hikmahnya supaya kita mau berbagi. Kedua, supaya nampak barokah dari makanan itu. Ketiga, supaya saling mencintai. Keempat, supaya ada sifat yang namanya ithar, lebih mendahulukan teman. Cuman makan satu talam ini ada adabnya. Ada adab-adab yang perlu diketahui, nggak sembarangan. Makan bersama ini nggak sembarangan, ada adab-adabnya. Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau pernah mengatakan bahwasannya fil maidah ithnata asyara khoslah yajib ala kulli muslim an ya'rifah. Di ruang makan, ketika kita di ruang makan itu ada 12 hal penting yang perlu kita ketahui. Ketika kita makan 12 hal penting. Yang kata Sayyidatuna Fatimah 4 wajib. Yang 4 ini wajib. Yang 4 sunnah. Yang 4 terakhir adalah sopan santunnya makan. Diatur makan itu nggak sembarangan. Kata orang Jawa bukan antem kromo, lab enggak, ada tata caranya. Karena Rasulullah itu diajari. Indah Rasulullah itu. Kalau kita niru Rasulullah makannya sangat terhormat dan indah. Apa yang wajib di dalam ruang makan ini ketika kita mau makan? Ada 4 yang wajib. Yang pertama adalah al-ma'rifah. Harus tahu. Kalau mau makan itu harus ada ma'rifah. Halal apa haram yang kita makan itu harus kita tahu. Wajib mengetahui makanan ini dari mana halal atau haram. Jangan rezeki nih. Iya. Lapar berarti nanti. Paham ya? Yang kedua, ar-ridha. Yang wajib ketika kita makan itu menerima. Menerima. Ada orang makan itu nggak nerima. Santri bagikan nasi bungkus, dibuka, duh, telur. Dilihat sampingnya, lu ayam, sampingnya udang, sampingnya kerengsengan, punya dia yang telur. Nah, ini adabnya makan itu kalau apa yang ada di anunya ya sudah. Kenapa? Mau nggak mau yang kamu makan akan ada ya ini yang kamu makan. Tapi kalau kamu makan di depan kamu ini telur, kamu nggak ridho, kamu nggak nerima, sudah telur masih nggak enak. Tapi kalau kamu nerima, alhamdulillah telur, walaupun telur ya, subhanallah, tapi bumbunya enak ini. Belum tentu ada di tempat yang lain. Nah, ini yang membuat nikmat makanan. Makanya dikatakan
Apa namanya, kita sering mengatakan orang, hakikatnya orang yang merasa kaya diri, orang itu bisa membuat diri orang tersebut kaya, itu ada tiga. Yang pertama adalah tidak takut miskin. Siapa orang yang dalam hatinya tidak takut miskin, maka dia adalah orang kaya. Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini pernah mengatakan, al-fagru huwa khawful fagri. Apa sih miskin itu? Miskin itu adalah ketika masih ada di dalam diri kita takut miskin, maka kita miskin. Buang rasa takut miskin, maka kamu akan kaya. Ini syaratnya jadi orang kaya itu tiga. Yang pertama harus dibuang rasa takut miskin. Siapa orang yang ada rasa takut miskin, walaupun rumahnya megah kayak gini, tetap miskin. Ini kalau lampunya nyala semua nanti ya apa bayarnya? Terus ini nggak ada pagernya, ya apa kalau orang masuk? Ya apa kalau akhirnya tidur nggak enak, kayak orang miskin hidupnya, nggak tenang. Paham ya? Jadi orang kaya itu adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak takut dalam dirinya kemiskinan. Yang kedua, siapa orang kaya? Orang yang ridho menerima apa yang dia dapat. Sudah dapat telur ya telur, alhamdulillah. Al-qana roha wattama junun. Al-qana, orang yang punya sifat qana roha, hidupnya tenang. Sekalipun orang itu punya yang namanya apa namanya? Punya kerajaan, tapi kalau sama orang yang qana kalah. Diceritakan ada satu orang suka menikmati keadaan, miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia menikmati. Ya? Jadi orang kaya tadi ada berapa? Ada tiga. Apa yang pertama? Tidak takut miskin. Yang kedua, menerima apa yang ia dapat. Yang ketiga, berusaha menikmati apa yang dia miliki. Ini orang kaya. Berusaha menikmati apa yang dia miliki. Ini orang kaya. Sampai dikatakan ada seorang, dia ini orang miskin. Ketika dia orang miskin tapi suka menikmati, kan bumi ini punya Allah, dinikmati. Duduk di depannya rumah yang bagus kayak gini, nggak ikut punya, di depannya kerajaan duduk. Dia punya air putih satu gelas, sama punya roti kering. Nyandar di bawahnya pohon. Ketika nyandar di bawahnya pohon, kemudian hanya air putih nggak ada rasanya itu, dengan roti itu dia mengatakan ma'un wa khubzun wa dhillun. Air, roti, dan teduhnya pohon ini. Dzakan na'imul ajallu. Ini nikmat yang besar ini. Air, roti, naungan pohon, ini nikmat yang sangat besar. Kafartu ni'mata rabbi in qultu inni mugillu. Berarti aku mengkufuri nikmat Allah kalau aku mengatakan ini sedikit. Sambil ngelihat kerajaan dicelup dimakan. Ya salam. Tiap hari raja ini heran, ini orang makan roti kering kadang yang kita buang sisanya kerajaan, sama air ngambil di sungai, kok bisa hidupnya kayak gitu? Saya dengan permaisuri, dengan bantal yang begitu mewah, AC dan yang lainnya, kok bisa? Tidak bisa menikmati, dia bisa. Dilihat raja ini. Kemudian dipanggil sama raja orang itu, nggak mau saya, dipaksa sama diambil dibawa ke kerajaan. Enggak, aku nggak mau apa-apa dengan kamu, aku cuma ingin apa yang kamu rasakan itu ada dalam diriku. Aku puluhan tahun jadi raja tapi aku nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Apa kata pemuda ini? Kalau kamu mau apa yang aku rasakan, tinggalkan kerajaanmu, aku tunggu nanti malam jam 12 di bawah pohon yang biasa aku duduk. Raja keluar, diatur sama raja, keluar raja itu malam-malam nemui orang itu. Kemudian apa?
kemudian jadi santrinya orang itu meninggalkan kerajaannya untuk mencari hakikat kekayaan. Meninggalkan kekayaan secara kasat mata. Ketika apa? Berusaha menikmati. Ada orang itu punya tapi nggak bisa menikmati. Paham ya? Nah, orang yang kaya menerima apa adanya dan berusaha menikmati apa yang dia miliki. Yang ketiga, at-tasmiyah. Ini wajib ketika makan. Jangan sampai terlupakan. Baca bismillah. Baca bismillah. Yang keempat, asyukur. Harus bersyukur. Dalam ketika kita di ruang makan, yang wajib tidak boleh terlepas dari kita ada 4, kata Sayyidatuna Fatimah. Apa? Mengetahui makanan ini halal atau haram. Yang kedua, ridho dengan apa yang ada. Ketiga, membaca bismillah, berdoa maksudnya. Yang keempat, mensyukuri apa yang ada. Ini bumbu yang wajib ketika kita mau makan. Ada juga yang di situ sunnah. Kita makan, ada yang perlu kita perhatikan sunnah. Artinya sayang kalau terlewat. Apa yang pertama? Al-wudu qabla ta'am. Sebelum makan itu disunahkan untuk berwudu. Tapi yang dimaksud wudu di sini bukan wudu mau sholat. Wudu lughatan. Ghuslu ba'dul a'dha, membasuh sebagian anggota. Tangan ini kan dicuci sebagian, nah, itu maksudnya. Ya kalau bahasa gampangnya apa? Cuci tangan gitu loh. Nah, cuman di bahasa kitab al-wudu. Kalau orang yang nggak tahu, makan wudu dulu, ya bukan wudu itu, cuci tangan maksudnya. Paham ya? Yang kedua, al-julus ala jambil aisar, duduk di condong ke kiri seperti ini. Kalau makan itu kaki kiri yang dianui, yang gini. Hah. Jadi yang atas dia duduknya itu ke kiri ini. Seperti ini. Nyondong ke kiri. Yang ini diangkat seperti ini. Makannya. Kakinya kayak gini duduknya. Semua gerakan yang dilakukan oleh Nabi ya berarti itu sudah gerakan yang paling bagus yang dipilihkan oleh Allah. Karena dikatakan mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu gerakan yang paling bagus. Bahkan baju yang dipakai oleh Nabi yaitu baju yang paling bagus. Di zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang. Gak ada ceritanya bajunya Nabi itu kuno, gak ada. Itu sudah bajunya malaikat. Makanya para habaib, para kiai pakai seperti ini. Ini adalah apa namanya, baju yang paling bagus di era dulu, sekarang dan yang akan datang. Kalau zaman sekarang kan macam-macam, baju kuning, biru. Habis itu nggak kepake. Tapi kalau baju kayak gini sudah. Dari dulu sampai sekarang ya, baju yang dipakai Nabi itu nggak mungkin nggak ada matinya. La ilaha illallah. Paham ya? Duduk lebih condong ke kiri. Ya dilihat, kalau di kursi ya nggak usah gitu. Diundang orang, oh, sunnah duduk itu. Kawarat ya, kita sesuaikan lah. Paham ya? Kalau memang di tempat yang umum, kalau kita wajibkan diri kita di tempat yang kita bisa pakai tangan dan juga duduknya seperti itu. Kalau diundang sama, nanti kita terangkan bagaimana pembagian makan itu ada 3. Akhlaknya makan itu ada 3 nanti. Perlu dia sampaikan terus masalah makan ini biar atau besok pray makan seminggu dulu. Yang ketiga, bitalasatil asabi, dengan 3 jari. Kalau makan itu sunnahnya pakai 3 jari. Namanya sunnahnya makan itu pakai 3 jari. Oh, enggak musim sekarang, jangan ditentang. Kalau sudah dari Nabi itu ada hikmahnya. Ya kecuali kalau di situ makanan yang perlu pakai
apa namanya, ya minimal kalau nggak bisa Beb 3 jari ya pakai sendok. Sendok kan 3 jari juga megangnya. Ya kalau pakai kuah ya gak iso deh, ojo nemen-nemen pokok yang pinter sedikit. Ya kalau karena dulu itu makannya itu kan pakai roti cuman, roti atau kurma kayak asida. Hah? Habis ini kita kasih asida anak-anak biar tahu caranya makannya ya apa. Pakai 3 jari. Lebih jari keluar enggak boleh makan. Paham ya? Jadi makannya itu kayak jari karena makannya dulu itu daging, roti, kurma pakai 3. Kalau sekarang nasinya kecil-kecil gitu yang dipakai 3, yang lain kenyang inti dapat 2 suap. Ya kalau memang ya harus pakai 4 kalau di situ ada unsur kuah atau sulit. Paham ya? Ada orang yang sangat menjaga walaupun nasi dikepel dulu kemudian pakai 3 jari dimakan. Ini bisa. Ya tergantung kekuatan kita lah, cinta kita kepada Nabi. Yang penting inilah ajaran Nabi, makannya pakai 3. Ketika roti apa, ada orang nggak cukup 5 makannya 10 jari. Ini makan ini sih ada, ini sih ada, ini tambah jelek lagi nih. Paham ya? Artinya ini akhlak ketika makan itu pakai apa namanya? Pakai 3 jari, pakai 3 jari seperti ini. Jadi megangnya pun ada orang kalau makan 3 jari. Atau kalau enggak ya memang memerlukan bantuan yang lain ya apa-apa dia. Atau kadang ada orang gini kemudian dianukan ketiga gini. Terus dianukan, didorong jadi 3 anunya. Paham ya? La ilaha illallah. Yang keempat sunnahnya yaitu adalah la'qul asabi', yaitu adalah apa namanya? Jadi 3 jari yang sudah dimakan itu dimasukkan ke mulut. Seperti itu. Kenapa? Ini Nabi sudah gak usah nerangkan fadilahnya. Kalau sudah ngikut Nabi itu secara otomatis. Diteliti oleh dokter bahwasannya dari jari yang habis kita makan itu. Kalau kita apa namanya? Kita masukkan jari itu ada cairan keluar dari tangan kita itu yang bisa membantu mempercepat hancurnya daripada makanan. Itu Nabi. Makanya kalau Nabi itu dari Allah semua. Paham ya? Jadi kalau habis makan itu jangan dilap. Sunahnya dia seperti itu. Paham ya? Ya, ya. Itu sunnahnya. Yang keempat apa namanya? Yang ketiga ya. Yang pertama wajib 4, sunnah ada 4. Yang ketiga adab, sopan santunnya makan. Ini penting ini, sopan santunnya makan. Yang pertama al-akal mimma yali, makan apa yang ada di hadapan kita, yang di sekitar kita yang dimakan. Ada orang kadang makan lu sampai ngolangkai makan berapa sampai jatuh. Ini enggak sopan. Apa yang di depan yang di hadapan kita ya di itu dimakan. Ini termasuk sopan santunnya makan. Ada orang kata temannya, ya Allah kok buto hijau ya. Paham ya? Kalau makan itu yang ada di sekitar sudah dinikmati. Karena nikmatnya makanan itu bukan cuma dari rasa, tapi dari kuasanya hati menerima apa yang ada. Paham ya? Ini termasuk sopan santunnya. Nah, yang kedua, tasghirul luqmah, memperkecil suapan. Kalau memang harus 5 jari ya diperkecil, ngambilnya dulu. Kadang ada orang ambil kayak nangkep belut gitu. Jatuh-jatuh semua. Itu ini adabnya makan itu, dengarkan. Makan itu mulut itu diperkecil suapannya. Di Arab itu orang Indonesia ini kan kalau sudah ketemu makan ini kayak ketemu surga sudah. Di Arab itu orang Arab itu berdiri kalau kita makannya nggak sopan.
Kita pernah dulu makan, ada teman kita, ya namanya orang desa makan. Mereka tuh kalau makan tidak boleh ya, makan minjem talam. Orang Arab itu kalau makan, ini adabnya. Makan kalau di Darul Mustafa, kita kalau makan itu sudah disiap ngambil sudah duduk sudah 5 orang, yang satu ngambil ke dapur dikasih berapa 5 orang tuh ya 4 orang ya ngambil duduk ditaruh duduk sudah, ketika sudah taruh duduk semua kayak gini, ketika sudah duduk baca doa, ketika habis baca doa siapa yang makan dulu ini ya di Darul Mustafa itu diajarkan. Makanya di Darul Mustafa itu di antara visi dan misinya Darul Mustafa itu apa? Gharsu irthun nabawi fidzawatin tansyuruh. Ghars menanamkan, irthun nabawi warisan Nabi, fidzawat di dalam diri kita. Kita mondok itu tujuannya adalah warisan Nabi, ngambil warisan Nabi. Inna Nabi lam yuwarith dinaran wala dirhaman. Nabi gak mewariskan harta atau apa, walakin warathul ilm. Ilmu itu ada di pesantren. Nah tujuannya ke pesantren mengambil warisan Nabi, kemudian kita taruh di dalam diri kita, badan kita cekatkan, ditanamkan dalam diri kita, tansyuruh, ketika pulang kita sebarkan. Itu tujuannya mondok. Nah di Darul Mustafa itu ketika sudah sudah makan, waktu habis ambil nasi duduk, semuanya duduk seperti ini. Ya tergantung, kalau gemuk kadang ya nggak bisa gini ya duduk biasalah. Nah ketika sudah gini tidak boleh nyentuh. Siapa yang nyentuh nasi pertama? Yang nyentuh nasi pertama adalah yang paling tua. Ayo antum awalan. Lah antum. Habib Umar kan yang tua dulu. Yang tua megang. Yang tua megang baru yang lain makan. Dan makan ini di antara adabnya tadi apa? Memperkecil suapan. Dan tidak orang Arab itu nggak suka ya. Kalau ada makanan dari mulut jatuh ke talam, berdiri mereka. Sering anak Indonesia itu. Ya ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Kalau kayak Hilmi ini ke Darul Mustafa disengaja terus. Di sana itu kalau makan ya, makan gini. Orang Indonesia kan kalau makan kan gini maju. Kalau orang Arab itu nggak ngambil, tangannya ditaruh gini. Kemudian ditaruh, pelan ditaruh gini. Atau kadang ada yang sebagian habis taruh langsung disuap lagi. Kalau orang Indonesia nggak ngambil gini, jatuh. Orang Arab jijik berdiri, ditinggal makan. Orang Indonesia ngomong, lu enak ini. Akhirnya orang Arab itu paling nggak suka makan sama orang Indonesia. Kadang disengaja, keluar semua, dimakan sendiri. Alhamdulillah. Ini bukan sopan santun, namanya seperti itu. La ilaha illallah. Yang ketiga sunnahnya makan. Madghus syadid, yaitu adalah ngunyahnya itu memperbanyak kunyahan. Jadi kalau bahasa tumbuhan itu diperhalus tumbuhannya. Jadi kalau makan itu sunnahnya memperbanyak ngunyah daripada nyuap. Kalau anak sini kan enggak, kayak mesin seleb batu. Apa kata di dalam sudah. Kalau sunnahnya itu makannya itu satu suap dikunyah. Namanya diperbanyak ngunyahnya. Kasihan perutnya supaya tidak kerja keras. Tapi kalau Indonesia sering kerja keras, temowi jamudin. Yang 4 diantara adabnya makan apa? Gillatun nadhar fi wujuhin nas. Kata Sayyidatuna Fatimah, adabnya makan itu adalah sedikit memandang daripada wajahnya orang. Ini makruh. Ngelihat mukanya orang kalau makan. Kalau makan
Wah, 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 ada tamunya, wah, ada tamunya, ada tamunya. Jangan lo, namanya orang makan ya gitu. Apalagi yang banyak janggutnya, ada yang kumisnya gini tuh. Kadang ada butirannya 2, 3. Makanya nggak boleh ngelihat wajahnya orang ketika makan. Jadi ini makan bersama maksudnya ya. Ketika makan bersama, jangan suka jangan. Jadi kalau makan bersama itu jangan kecuali kalau diajak omong, ngelihat, oh, Masya Allah. Paham ya? Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Hudali. Syekh Abu Bakar Al-Hudali mengatakan bahwasannya idza jama'at ta'amu arba'an kamula. Makanan itu dikatakan sempurna makan kalau ada 3, ada 4. Jika terkumpul 4 ini makanan-makanan paling spesial. Makanan yang spesial itu yang terkumpul 4. 1. Idza kana halalan. Kalau halal. Makanan kalau halal walaupun nggak begitu mewah, ini termasuk syarat menuju makanan yang istimewa. Yang kedua, wajtama'at alaihi al-ayadi. Banyak tangan. Makanannya itu banyak tangan. Banyak tangan. Yang ketiga, wasumiyallah fi awwalih, dan membaca bismillah di awalnya. Dan yang keempat, di akhirnya itu membaca hamdalah. Alhamdulillah. 4 ini istimewanya makan, dikatakan istimewa walaupun cuma tahu tempe, tapi kalau kumpul 4 ini makanan yang istimewa. Halal, banyak teman tangannya, banyak temannya, kemudian bismillah, dan yang keempat adalah alhamdulillah. Ya? Nah, dikatakan juga ada 4 perkara yang menguatkan badan. 4 yang membuat badan ini kuat. Nanti kalau badannya ingin kuat, 4 ini. Yang pertama, lubsu thawbun na'im, pakai baju yang bagus. Yang bagus. Baju oleh cet. Baju dapatnya pemilu. Panas, nanti pakai 1 jam sudah bau badan nanti. Bau minyak gas semua. Paham ya? Bagus. Yang kedua, dukhulul hammam mu'tadil. Tepat untuk ke ATM-nya itu sering bagus. Sering ke ATM. Ini membuat badan sehat. Jadi kalau ente kepingin sehat harus sering datang ke ATM. Waktunya naruh ATM. Iya, maksudnya kamar mandi maksudnya itu. Bukan ATM uang ini. Nah, kalau kepingin sehat apa? Harus teratur pergi ke kamar mandi. Ya? Di antaranya kalau nggak salah yang membuat orang itu sehat juga, jangan sampai tidur kecuali kencing dulu ke kamar mandi. Kotoran, sisa kotoran di badan buang dulu baru tidur. Kadang ada orang nahan kencing atau apa, itu penyakit itu. Paham ya? Dukhulul hammam mu'tadil, teratur masuk ke kamar mandi. Bukan keseringan. Iktikaf di kamar mandi. Dukhulul hammam al-mu'tadil, masuk kamar mandinya itu teratur. Yang ketiga, aklu ta'amil hulu waduthum, suka makanan yang manis dan lemak. Yang paling itu adalah manis, yang paling enak itu adalah kurma. Lemak yang paling bagus adalah susu. Makanya kita ketika makan atau minum, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana warzuqna khairun minhu. Berikan yang lebih baik dari ini. Makan daging khairun minhu, kita minta lebih baik.
Apa yang lebih baik dari itu semua? Susu. Kalau sudah orang itu minum susu, doanya dirubah. Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Makanya didakhir apa? Wa in kana labanan wazidna minhu. Kalau minumnya susu, karena susu orang walaupun nggak makan asal minum susu nggak mungkin mati. Makanya susu itu yang bilang bukan minuman tapi makanan. Kalau ingin sehat minum susu. Susu asli, bukan susu apa namanya? Bukan susu kental manis, itu kan setrup itu namanya, dikasih nama susu itu kan apa pemanis, itu bukan susu itu. Yang ke berapa? 4 kalau kepingin tubuhnya itu buat apa? Wasyummur ra'iha at-thayyibah, mencium wewangian, sering mencium wewangian. Apa dikatakan apa? Man tabarihu zada akluh. Orang kalau baunya harum akalnya cerdas. Tapi kalau ada orang al-kepetu, bau badannya gak kira cerdas. Kalau yang membuat badan ini hancur, membuat apa namanya, menghancurkan badan, itu ada 4. Membuat badan ini rusak. Yang pertama, alham, sumpek. Orang kalau sudah sumpek. Yang kedua, al-huznu, sedih, sumpek, sedih. Yang ketiga, al-ju', lapar. Ini membuat badanan. Yang keempat, wasahar, nggak tiduran, sering nggak tidur malam. Ini membuat badan sakit. Kalau yang membahayakan kecerdasan, orang itu membahayakan kecerdasan, itu ada 4. Apa? Idman aklul hamid, sering makan yang kecut. Kalau bahasa sekarang sering rujaan, itu ngerusak ini. Itu bukan rujaan bunuh diri namanya. Rujak mangganya 1, sambelnya 20. Paham ya? Yang kecut itu bahaya. Al-Fakir pernah ketika, kalau nggak salah Habib Thohir, Habib Thohir bin Muhammad Al-Haddar, ketika makan di sini kita siapkan sate pakai jeruk lemon, yang bagus itu jeruk lemon. Itu ketika suka, anak tanya, Habib nggak kecut dah? Kadang mereka itu diginikan jeruk. Beliau mengatakan, kullu hamid yadur illa lim. Semua yang kecut itu membahayakan kecuali kecutnya jeruk lemon. Kecuali kecutnya jeruk. Kalau kecutnya jeruk itu memberikan manfaat vitamin. Yang kedua, wal fawakih. Yang membuat bahaya kepada ini adalah sering makan buah. Makanya di sini tidak anak kasih buah, takut bahaya. Yang paling bagus itu kurma. Kurma itu buah ya makanan. Kalau memang mau buah yang bagus itu buah yang tumbuh di tempat kita tinggal. Gedeng. Jadi buah yang paling bagus itu buah yang tumbuh di daerah kita, karena cocok dengan cuaca kita. Itu buah yang paling bagus. Kalau kita kan suka buah yang dari luar, padahal sudah suntikan apa semua, enggak bahaya itu. Apanya yang gedeng lah. Yang ketiga, wan naumu alal ghafa, tidur tengkurap. Itu membahayakan kecerdasan. Kalau di Hadramut itu tidak boleh tidur pakai guling. Di Hadramut. Yang punya guling di Hadramut itu orang Indonesia cuma. Kalau orang Arab tidak ada. Kalau orang Indonesia kalau tidak pakai guling kan tidak bisa tidur.
Kalau di Hadramaut nggak boleh pakai guling. Kalau di sini guling dari warnanya putih sampai hitam sampai coklat, dari panjang sampai pendek. Diapa noai merah. Wa naum 'alal ghafa, tidur tengkurap itu bahaya. Dan yang keberapa? 4, alham wal gham, sumpek dan susah. Banyak pikiran dan sumpek itu bisa ngerusak pikiran. Orang kalau sering sumpek hidupnya, tuanya itu hahok. La ilaha illallah. Makanya makan itu diatur, tapi ya dikatakan bahwasanya tidak ada sebuah tempat yang paling jelek untuk diisi melebihi daripada perut. Tempat yang paling jelek untuk diisi itu adalah perut. Makanya Imam Ali mengatakan, iya kunta batinan fa'ud nafsaka zamanan. Kalau kamu itu perutnya buncit, siapa orang yang perutnya buncit, wis tahulah kamu termasuk orang yang diuji oleh Allah dengan banyak penyakit. Karena tempatnya penyakit itu ada di perut. Dikatakan bahwasanya akbarud dawa takdirul ghada. Obat yang paling bagus itu adalah mengatur pola makan. Makanya dikatakan almar'u tabibu nafsih. Seseorang itu ada dokter. Siapa sih dokter? Dokter yang paling istimewa itu kita. Kita adalah dokter terbaik untuk diri kita sendiri. Percuma ini dari dokter minum obat darah tinggi, makannya sate, saprit, duren. Hatta ini minum sak becak ya tetap stroke ini besok. Kenapa? Kita adalah dokter, ini bagus enggak untuk kesehatan kita. Ketika badan ngerasa dikurangi, nyari yang lain, makan ini. Karena dokter yang paling baik untuk diri kita sendiri itu adalah diri kita. Nabi SAW itu pernah dikirim dokter, kalau nggak salah oleh Raja Mugaigis, dikirim dokter untuk Rasulullah SAW. Karena raja ini ingin membantu Nabi, tapi dia karena sudah tua dan juga tidak bisa ditinggal kerajaannya, sehingga ngirim kepada Nabi, katanya kalau aku muda aku akan bantu itu Muhammad. Dari cintanya ngirimkan budak yang ahli dalam kedokteran, dikirimkan kepada Nabi. Ketika dikirimkan kepada Nabi, dikembalikan, mengatakan bahasanya nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami adalah satu kaum yang mana enggak makan kecuali kami mulai terasa lapar, dan kalau makan kami sebelum kenyang sudah berhenti. Makanya dikatakan apa tadi? Akbarud dawa takdirul ghada. Paling bagusnya obat itu adalah bisa mengatur pola makan. Nah, makanya kita dengarkan, kita ini punya dua, zahir dan batin. Badan perlu makan, roh juga perlu makan. Qutul ajsam al-ghada. Makanannya badan ini yaitu makan siang, makan pagi, makan malam. Wa qutul ugul al-hikmah. Tapi makanannya akal dan hati kita adalah ilmu. Makanya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, musnidud dunia yang ada di kota Ghurfa di Hadramaut, beliau itu kalau habis ngajar ini mengatakan alhamdulillah alladzi at'amana hadha ta'am wa razaqana min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca doa habis makan. Ditegur, Habib, tidak salah baca doa, itu doa habis makan. Apa kata Habib? Nah, kita barusan ngasih makan roh kita. 3 hari telinga kita, mata kita, lisan kita nggak kita kasih makanan, sakit. Telinga harus mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau nggak bisa, mata gunakan memandang orang saleh. Kalau nggak bisa, gunakan lisan untuk berzikir. Ini makanan. Setiap kita berzikir, roh kita semakin kuat. Kalau roh kita sakit, ya harus dibawa ke dokter. Siapa dokternya? Para ulama. Kalau nggak dibawa sakit sampai mati. Wah, kalau sudah hati mati, dengarkan nasihat nggak bisa. Berbuat ibadah itu males, nggak enak. Kenapa? Lidahnya sudah pahit, semangatnya sudah nggak ada.
Kayak orang patah hati habis jatuh cinta ditinggal lagi sayang-sayangnya itu loh. Ada orang ditanya. Qila li ba'dil ugola. Orang cerdas ditanya. Ayu ta'ami atyab. Makanan yang paling enak itu apa? Sate, gulai, apa ini? Al-ju'u a'lam. Makanan, ini kalau mau tanya selera makanan, tanya kepada orang yang lapar. Makanan yang enak itu adalah tanyakan pada orang yang lapar. Apa makanan yang enak menurut orang lapar? Apa? Yang ada. Ada tempe ya enak daripada tidak ada. Sate tapi tidak ada. Jadi al-ju'u a'lam. Jadi makanan yang paling enak adalah yang ada. Ini ada makanan tapi sih apa beli sate aja us. Akhirnya satenya tutup, ininya dingin, entek. Hifdzul mawjud aula min tahsilil mafqud. Menjaga yang ada itu udah lebih baik daripada mengharap yang tidak ada. Dengarkan, ini penting. Darajatut ta'am. Kelas makan itu ada kelasnya, nak. Makan itu ada kelasnya. Ada kelasnya makan. Yang pertama adalah ma'al ikhwan. Makan dengan teman. Kalau kita makan dengan teman, bagaimana? Kita tunjukkan kelas kita. Apa? Bil imbisat. Al imbisat. Apa al imbisat itu? Ceria. Kalau makan sama teman itu jangan serius. Jangan sambil guyon. Sunnah ya, makan berbicara itu sunnah. Berbicara ketika makan itu sunnah. Habib Umar itu pernah kalau ada tamu beliau berpuasa, beliau nggak pernah ngomong lafwana shaim ini shaim no. Itu kan kita supaya tahu kalau kita puasa. Habib Umar kalau ada tamu ambil talam makan, Habib Umar cuci tangan juga. Habib Umar cuci tangan, Habib Umar tangannya dimasukkan ke nasi, nasinya itu dipegang, dagingnya diambil dikasihkan ke sini, dagingnya diambil kasihkan ke ini, diambil dari tangannya Habib Umar, diambil dimakan, sampai selesai makan orang sambil ngobrol sama Habib Umar. Kemudian Habib Umar cuci tangan, nggak ada yang sadar kalau Habib Umar tadi nggak makan sedikit pun. Itu akhlaknya Habib Umar. Kalau kita nggak, fadal, al-afwa, ana shaim, ini shaim. Ente shaim jadi kerbaan dia. Paham ya? Jadi kalau makan dengan kelas makan dengan teman bil imbisat. Ceria, yang ceria makannya itu, jangan serius. Yang kedua, ma'abna'id dunya, dengan orang kaya, orang-orang yang suka dunia itu. Inti diundang diundang di prasmanan, diundang di mana namanya, di pemerintahan, diundang di kantor, elit-elit. Jangan nanti elit-elit nanti makannya wah sate. Jangan. Ngadepi orang yang berkelas, orang-orang yang pikirannya itu uang itu dengan apa? Dengan sopan santun. Laper nanti berhenti lagi di warung, sekarang mangan dia. Kolek manganmu ini gak diundang meneng kan. Jadi makannya harus dengan sopan santun. Kalau di depan orang yang berkelas, orang bisnismen itu makannya pakai aturan. Ana pernah praktek dulu, diundang lapar, makanannya enak-enak. Orang kaya itu kalau makan klinting, diusap mari. Kita orang kepingin, tidak apa-apa sudah. Harus pelan-pelan makan titik juga. Air harus sopan. Jangan ada air klok. Tidak bisa. Makan dengan orang pembisnis seperti itu harus dengan sopan santun. Yang ketiga, ma'al fuqara. Makan dengan orang miskin. Kalau makan dengan orang miskin, makan sama santri. Dengarkan ini Mi. Kalau makan sama santri itu ini jalannya. Apa? Bil ithar. Mendahulukan yang lain. Bukan tambah diserang. Jadi kalau makan sama orang yang miskin itu kasih. Sudah,
anu ini daging, anak kurang begitu semangat makan daging hari ini. Kan ada tafsirannya, ndelok raimu itu gak teko kan ngono. Paham ya? Kalau makan sama orang miskin itu anu ithar. Ithar itu mendahulukan, lebih mendahulukan kepentingan orang lain, kebahagiaan orang lain daripada dirinya. Wa afdhalul ithar itharul mahabbah. Dan ithar yang paling istimewa itu adalah ithar urusan cinta. Allah disukai orang lain kasih. Kon ayo merinio nangis bareng. Aduh. Paham ya? Ya, akhir.